Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Aldisari Ramadan dari Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan sistem persamaan linier dengan 3 persamaan dan 3 variabel dengan menggunakan hukum Gauss-Jordan. Nah, pada langkah awal kita harus menentukan koefisiennya. Nah, koefisien X itu adalah 1 dan koefisien Y adalah 1, 2Z adalah 2, 9 adalah 9. Nah, kita tulis jadi 1, 1, 2, 9. 2, 4, min 3, 1, 3, 6, min 5, 0. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu matriks identitas itu apa. Nah, matriks identitas itu kita adalah ini sebagai acuan untuk penyelesaian dalam sistem persamaan linier menggunakan hukum Gauss-Jordan. Nah, jadi kita tuh harus membuat ini dan ini menjadi 1, 0 dan 0. Lalu ini menjadi 0, 1, 0. Lalu baris ini dan baris ini menjadi 0, 0, 1. Nah, lanjut kita langkah keduanya tuh harus menentukan pivotnya, karena ini udah 1 dan ini 1, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa satu pada baris pertama ini adalah pivotnya. Kita tandai sebagai 0. Lalu kita harus beroperasi agar baris kedua dan baris ketiga ini adalah 0 dengan cara B2 dikurangi 2B1. Artinya baris kedua dikurangi angka 2 ini dikali pivotnya, karena pivotnya terdapat di baris pertama yaitu baris 1. Jadinya B2 dikurangi 2B1. Nah, lanjut ke baris ketiganya. Nah, baris ketiga kita tulis baris ketiga dikurangi, karena angkanya 3 kita tulis 3 B1, B pivot gitu. Nah, karena pivot yang pertama adalah 1 sudah ketemu, nah kita tulis lagi 1, 1, 2, 9. Lalu ini kita menggunakan persamaan rumus ini, yaitu B2 dikurangi 2B1, yaitu B2 dikurangi 2B1. B2-nya adalah 2, B1-nya adalah 1. Jadi 0 dan ini 0. Ini kita tandai sebagai pivot. Nah, ini udah jadi, berarti udah sama yang ini. Nah, langkah selanjutnya kita membuat kolom yang ini menjadi kolom seperti ini, yaitu 0, 1, 0, 0. Nah, langkahnya itu kita harus menyelesaikan rumus ini dulu. B2 dikurangi 2B1 yaitu menjadi 2. Ini menjadi min 7. Lalu ini menjadi min 17. Dan ini menjadi 3. Yang ini menjadi min 11. Dan ini menjadi min 27. Kenapa menjadi 2? Karena B2 dikurangi 2B1. B2-nya adalah 4 dikurangi 2 kali B1. B1-nya adalah 1. Nah, B2 adalah 4 dikurangi 2 kali 1 adalah 2. Jadi 4 dikurangi 2 adalah 2. Nah, untuk yang langkah selanjutnya juga sama. Min 3 dikurangi 2B1. 2 kali 2. Nah, 4 kan. Jadi min 4 dan min 3. Nah, min 3 dikurangi min 4 adalah min 7. Nah, dan selanjutnya juga di kolom keempatnya juga harus kayak gitu juga. Nah, untuk yang baris ketiganya juga, karena B3 dikurangi 3B1, kita menggunakan B3-nya itu adalah 6. Lalu 6 dikurangi 3B1. B1-nya adalah 1. Jadi 3 kali 1. Jadi 6 kurangi 3 adalah 3. Nah, kita lanjut ke penyelesaian berikutnya. Nah, penyelesaian berikutnya itu adalah kita merubah ini menjadi 1 dengan cara
1/2 dikali B2 gitu. Kenapa B2? Karena matriks identitas itu satunya itu berdiagonal gitu. Berarti kita bagaimana caranya agar 2 ini menjadi 1? Nah, dengan cara setengah kali B2 gitu. Habis itu kita tulis lagi ini 1, ini 0, ini 0. Ini kita tandai sebagai pivotnya. Lalu ini kita tulis lagi, ini 2 lagi, ini terus 9, ini 3, min 11, ini min 27. Nah, ini tinggal dikalikan aja. Jadi setengah dikali B2, B2-nya adalah 2. Setengah kali B2 adalah 1. Min 7 dikali setengah adalah min 7/2. Min 17 kali setengah adalah min 17/2. Nah, udah kayak begini, berarti kita udah ketemu nih pivotnya itu. Pivot yang di diagonal yang kedua. Kita tandai sebagai yang kuning. Nah, langkah selanjutnya kita membuat baris pertama dan baris ketiga ini agar menjadi 0 dengan cara B1 dikurangi B2. B3 dikurangi 3B2. Kenapa kayak begini? Karena B1-nya adalah 1, B2-nya adalah 1. Nah, agar supaya ini tuh menjadi 0, karena matriks identitas kan bentuknya 0, 1, 0. Nah, caranya jadi B1 kurangi B2, jadi 1 kurangi 1 adalah 0 gitu. Nah, selanjutnya kita tulis lagi pada kolom yang pertama ini. Kita tulis ulang. Lalu yang kolom yang kedua, baris kedua kita tulis ulang lagi. Karena tidak ada perhitungan di baris kedua, baris ketiga, dan baris ketiga pada kolom 2, 3, dan 4 itu tidak ada perhitungan. Kita tulis lagi aja. Nah, ini kita operasikan dengan rumus ini. Nah, menjadi hasilnya adalah ini 0. Karena B1 kurangi B2 adalah 1 kurang 1 adalah 0. Dan baris ketiganya itu adalah 3. Baris keduanya adalah 1. Jadi 3 dikurangi 3 kali 1 adalah 0. Nah, ini tuh sudah menjadi matriks identitas. Baru 2 diagonal. Nah, target selanjutnya itu adalah ini harus menjadi 1 gitu. Nah, langkah selanjutnya kita harus menyelesaikan rumus ini dulu. Yaitu menjadi 11/2. Yang ini menjadi 35/2. Yang ini menjadi min setengah. Ini menjadi min setengah. Ini menjadi min 3/2. Nah, kenapa ini menjadi 11/2? Karena min 7/2 atau kurangi 2 atau 2 kurangi min 7/2 itu hasilnya 11/2. Dan 9 dikurangi min 17/2 adalah 35/2. Dan ini kenapa min setengah? Karena B3-nya adalah min 11 dikurangi 3B2. B2-nya adalah min 7/2. Yang hasilnya adalah min setengah. Lalu ini adalah min 27. Kenapa min 27? Ini min 27 itu adalah B3-nya. Dan 3B2-nya adalah min 17/2. Dan caranya adalah B3 min 27 dikurangi 3B2. 3 kali min 17/2. Dan hasilnya adalah 3/2. Nah, pada saat ini kita tulis dulu ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0. Kita tandai lagi sebagai pivotnya. Nah, ini bagaimanapun caranya agar ini tuh menjadi 1. Nah, dengan cara kita menggunakan rumus min 2 dikali B3 karena dia terdapat di baris ketiga. Nah, yang ini kita tulis lagi menjadi 11/2. Yang ini jadi 35/2. Min 7/2. Yang ini min 17/2. 2 min 17 per 2 17/2.
Nah, yang ini kita hitung min setengah dikali min 2. Kenapa min setengah kali min 2? Karena min 2 dikali B3. B3-nya itu adalah min setengah gitu. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, ini kita udah ketemu pivotnya. Nah, kita lanjut lagi ke kolom yang keempat, baris ketiganya. Min 3/2 dikali min 2. Nah, min 2 sama 2-nya itu kita coret menjadi 3. Nah, udah sampai sini kita udah menemukan pivotnya yang diagonal ke 3. Tetapi belum selesai karena di sini tuh belum 0, belum memenuhi matriks identitas ini. Nah, kita tandai dulu sebagai pivot. Nah, ini kita tulis lagi 1, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, dan ini 1. Dan ini adalah 0. Nah, selanjutnya ini kita tulis lagi satunya karena udah menjadi pivotnya. Nah, caranya agar ini 0 itu adalah kita tulis, karena ini terdapat di baris pertama, kita tulis B1, kita lebarin dulu kolomnya. Ini B1 dikurangi 11 per 2. Sebentar, maaf. 11/2 lalu kali B3. Tuh. Yang baris keduanya kita tulis B2 dikurangi min 7/2 dikali B3 kali 2B3. Tuh. Dan ini juga kita rapikan. Oke, udah jadi kayak gini. Nah, ini kita hitung menjadi, kan B1-nya adalah 11/2 dikurangi 11/2 lagi. Jadi 11/2 dikurangi 11/2. Nah, dan B3-nya adalah 1, jadi 0. Nah, ini dulu kita udah menemukan 0. Kita tulis 0, dari sini kita tulis B2-nya adalah min 7/2 dikurangi min 7/2. Nah, kan 0. Nah, B3-nya juga 1. Jadi min 7/2 kali 1 kan min 7/2. Jadi min 7/2 dikurangi min 7/2 adalah 0. Nah, selanjutnya hasil akhirnya ini kita tulis 3 karena tidak ada perhitungan di sini. Nah, di sini kita perhitungkan B1 dikurangi 11/2 dikali B3. B1-nya adalah 35/2 dikurangi 11/2 dikali B3, itu hasilnya adalah 1. Lanjut ke baris keduanya, B2 kurangi 7/2 B3. B2-nya adalah min 17/2 dikali min 7/2 ini dikali B3. Itu hasilnya adalah 2. Nah, berarti kita dapat simpulkan ini adalah pivot diagonal pertama, ini pivot diagonal kedua, dan ini adalah pivot diagonal ketiga. Nah, jadi kita dapat simpulkan ini adalah X, dan ini adalah Y, dan ini adalah Z. Oke, kita tulis di sini X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, Z-nya adalah 3. Oke, mari kita klasifikasikan dengan persamaannya. Nah, di sini ada X. Kita ambil contohnya, ini. Nah, jika kita masukkan X, Y, Z-nya, X-nya adalah 1 ditambah 2 ditambah 2 dikali, nah 2 dikali Z-nya adalah 3. Nah, sama dengan 9. Nah, 1 tambah 2 adalah 3, 2 kali 3 adalah 6, 6 tambah 3 adalah 9. Nah, berarti terbukti